harus cari pabrik yang ada lemburnya. Kalaupun kita ditawari pabrik yang tanpa lembur, kita harus pikirkan dulu, kita jangan terburu-buru, kita lebih nyantai aja saat daftar. Kita tunggu aja pabrik yang bagus. Lebih baik kita agak terlambat berangkatnya ke Taiwan daripada kita nanti cepat berangkat ke Taiwan tetapi pabriknya jelek. Maksudnya pabrik tanpa lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Kemarin tuh ada pertanyaan dari teman-teman ya. Mas, kalau bekerja di Taiwan itu gajinya itu apakah sama? Nah, kalau sama kok, kenapa kok ada yang gajinya gede, ada yang gajinya kecil? Maksudnya tuh kok ada yang gajinya gede, ada yang gajinya kecil, ada yang sukses, ada yang tidak, mungkin deh ya. Jadi gini, gaji di Taiwan itu untuk pabrik itu sebenarnya sama, nggak ada yang beda. Gaji itu waktunya naik juga tetap naik, bahkan ada yang gajinya tuh di atas UMR. Misalkan untuk gaji TKI Taiwan itu untuk pabrik misalnya 25.250, tapi ada juga pabrik yang gajinya itu di atasnya itu bisa 26.000 atau berapa itu ada. Kalau pabriknya gajinya di bawah 25.250 itu saya belum pernah menemui. Kalau saya pernah tahu gajinya itu di atas gaji UMR itu ada. Kenapa? Setiap pabrik itu gajinya nggak sama. Yang membedakan adalah lembur. Jadi setiap pabrik itu lemburnya tuh nggak sama. Ada yang sehari itu lemburnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang tidak ada lemburnya. Itulah gajinya itu kenapa kok beda. Semakin pabriknya itu lemburannya banyak, ya gajinya otomatis lebih gede, lebih besar. Kalau pabriknya nggak ada lemburnya, mungkin lemburnya 1 jam, 2 jam, itu gajinya otomatis lebih sedikit daripada pabrik yang lemburnya banyak. Misalkan lemburnya 3 jam, itu otomatis gajinya lebih gede dari pabrik yang lemburannya cuma 2 jam atau 1 jam ya. Jadi bedanya itu, baik itu pabrik besar, skala besar, atau pabrik semacam home industry, itu gajinya, itu gaji pokoknya tuh sama. Tapi yang membedakan itu adalah gaji lemburnya. Ada juga teman yang kemarin ya, saat di PT itu ditawari pabrik home industry. Itu bertanya kepada saya, apakah itu pabriknya itu pabrik bagus, karena pabriknya pabrik home industry, tidak sama dengan yang ditawarkan oleh PT atau agensi atau sponsor itu ya, katanya itu pabriknya besar-besar gitu. Ternyata dia saat menerima job itu pabriknya itu cuman home industry. Akhirnya tanya, itu apakah gajinya sama dengan pabrik besar gitu. Ya saya jawab sama, semua pabrik sama gajinya. Meskipun pabriknya itu hanya home industry, belum tentu pabriknya itu nggak ada lemburnya. Karena apa? Saya juga punya teman itu cuman dia itu ditempatkan di home industry, tetapi lemburnya luar biasa, gajinya lebih gede daripada pabrik yang besar-besar. Pabrik besar itu belum tentu ada lemburnya ya. Jadi buat teman-teman nanti misalkan ditawari oleh pabrik itu yang pabriknya itu katanya home industry, itu belum tentu pabriknya itu nggak ada lemburnya. Ya bisa saja pabriknya itu gajinya lebih gede karena lemburnya gede. Ada juga home industry itu nggak ada lemburnya juga agak jaminan. Jadi nggak jaminan pabrik, mau pabrik besar mau pabrik kecil semua sama. Jadi kita tuh tetap kita tanya dulu ke pihak PT atau ke sponsor, itu pabriknya gimana. Nggak usah tanya soal pabrik home industry atau tidak, yang penting itu ada lemburnya atau enggak. Jadi buat teman-teman nanti misalkan mau proses itu gajinya jangan khawatir pas gajinya sama. Yang membedakan gaji kita tuh nggak sama dengan antar satu pabrik dengan pabrik yang lain, itu gaji lemburnya. Ya otomatis ya, kalau gajinya kita mau pengen cari yang pabriknya yang gajinya gede, otomatis kita harus siap lembur ya. Jadi kita kalau bekerja di Taiwan itu harus ada lembur. Kalau nggak ada lembur gajinya otomatis kecil. Kalau bekerja di Taiwan nggak ada lemburnya, otomatis gajinya akan kecil. Kenapa kok kecil? Ya itu karena banyaknya potongan-potongan yang ada di Taiwan. Mulai dari potongan pajak, potongan agensi, potongan mes, asuransi tenaga kerja, sama asuransi kesehatan. Ada 5. Belum lagi nanti saat teman-teman nanti datang ke Taiwan, ada potongan untuk bank, namanya bank Sinatras. Tapi tidak semua PT atau tidak semua TKI akan dikenakan potongan bank. Nanti tergantung kesepakatannya saat di PT. Nanti dikenakan potongan bank atau tidak, kita tanyakan. Kalau kita tidak dikenakan potongan bank, biayanya biasanya agak lebih mahal. Kalau misalkan kita pengen ada potongan bank Sinatras, itu mungkin biayanya agak turun, mungkin sedikit lah. Ya tapi tergantung setiap PT lah, setiap PT itu ada aturannya masing-masing.
Ada yang mengadakan sistem potongan Taiwan, ada yang tidak, semua murni harus cash. Tapi untuk potongan yang 5 tadi, untuk potongan pajak, agensi, mes, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan itu wajib harus dibayar setiap bulan, tidak bisa dihindari. Kalau untuk potongan bank itu kita masih bisa, kadang kita bisa tanpa potongan bank, dan potongan banknya tidak selamanya. Selama kita menjadi TKI Taiwan biasanya akan dikenakan potongan selama 6 bulan, 7 bulan, ada yang 8 bulan, jadi nggak sama ya. Sekali lagi buat teman-teman, nanti misalkan berangkat ke Taiwan, jangan khawatir untuk gajinya itu tidak sama. Gajinya sama, yang membedakan adalah gaji lembur. Semakin kita banyak lembur, dan otomatis gaji kita akan gede, gaji kita akan lebih tinggi daripada pabrik yang tanpa lembur. Jadi sekali lagi buat teman-teman, nanti harus berhati-hati untuk saat daftar ke PT, harus cari pabrik yang ada lemburnya. Kalaupun kita ditawari pabrik yang tanpa lembur, kita harus pikirkan dulu, kita jangan terburu-buru, kita lebih nyantai aja saat daftar. Kita tunggu aja pabrik yang bagus. Lebih baik kita agak terlambat berangkatnya ke Taiwan daripada kita nanti cepat berangkat ke Taiwan tetapi pabriknya jelek, maksudnya pabrik tanpa lembur. Jadi buat teman-teman jangan khawatir untuk gaji, sekali lagi gajinya sama, jadi yang membedakan adalah gaji. Itu ya sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan tombol subscribe-nya agar teman-teman nanti tidak ketinggalan konten-konten saya berikutnya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.